Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya, sebab kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 584 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 yang berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kepada murid-muridnya saat itu, Tuhan Yesus pernah berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Penganiayaan, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang menjadi ancaman sekaligus ujian bagi para pengikut Kristus selama ada di dunia ini. Tidak sedikit umat Kristen yang kalah dalam ujian ini, karena pada dasarnya manusia tidak tahan menderita walau hanya untuk sesaat lamanya, supaya tampil sebagai pemenang. Sepertinya kuasa penderitaan itu sangat dahsyat, membuat manusia itu menjadi goyah, takut, gemetar, dan bahkan jatuh, sehingga manusia itu menjadi keluar dari koridor kebenaran. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Dan juga ucapan Tuhan Yesus sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 24 juga telah mengatakan bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Dan dalam wahyu yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos pun juga sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa hanya kepada orang yang menanglah akan diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah kelak. Wahyu 2 ayat 7. Artinya jemaat Tuhan, hanya para pemenanglah nanti yang akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Allah di atas tahtanya di sorga. Wahyu 3 ayat 21. Para pemenang itu adalah orang-orang yang tetap bertahan di dalam kebenaran, orang-orang yang tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, meskipun berbagai kesulitan, ancaman, aniaya, penindasan, ketelanjangan, dan kelaparan menimpa hidupnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana Tuhan Yesus menerima kemuliaan sebagai ganti penyerahan nyawanya ke dalam maut untuk mewujudkan kehendak Allah, maka demikianlah juga kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan Allah apabila kita setia sampai mati. Jika kita rela menderita sesaat, jika kita rela mati untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Bapa dari kita, maka pada saatnya nanti kita akan memperoleh kemuliaan di rumah Bapa di sorga. Kemudian jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus kelak adalah orang-orang yang siap menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap orang yang bertahan dalam penderitaan akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap bersuka cita meskipun kita mendapat bagian penderitaan Kristus, supaya kelak kita dapat bergembira dan bersuka cita pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan marilah kita mengingat kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang berkata bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi janganlah kita menjadi tawar hati apabila kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan ancaman di dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Dan apabila kita menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup kita, janganlah kita menuduh Tuhan jahat, Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak adil. Dan jangan juga kita mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Jangan kita mengatakan tidak ada keuntungan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena kita mengalami penderitaan. Sebab sebagai umat Tuhan, justru kita akan mengalami derita aniaya, akan dimusuhi dan dibenci oleh anak-anak dunia ini. Karena anak-anak dunia ini senang akan kegelapan dan benci kepada terang. Oleh sebab itu, tentu mereka akan memusuhi dan membenci orang-orang yang percaya, membenci anak-anak surgawi, yaitu yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dalam nas renungan hari ini dikatakan, supaya kita tidak terkejut dan heran apabila kita mengalami penderitaan, apabila kita mengalami aniaya, kelaparan, ketelanjangan dalam hidup kita. Memang secara manusiawi, mungkin saja kita terkejut karena sakitnya, atau mungkin juga terkejut karena tidak menduga penderitaan, aniaya, kemiskinan itu bisa terjadi atas orang yang percaya. Tetapi ternyata firman Tuhan renungan hari ini mengatakan bahwa itu bisa terjadi atas hidup orang yang setia dan percaya kepada Tuhan sebagai ujian atas setiap orang yang percaya. Apakah mampu melewatinya dengan tetap setia, menaruh taat dan percaya kepada Tuhan atau tidak? Apakah kalah dan tidak bertahan di dalam kebenaran dan menjadi keluar dari koridor kebenaran? Masing-masing orang akan mendapat upah sesuai dengan hasil yang dicapainya. Oleh sebab itu, walau kita berada di tengah badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun, marilah kita tetap tampil sebagai pribadi
yang tetap bersuka cita dalam pengharapan, bertahan hidup setia kepada Tuhan sampai mati. Sebab apabila kita sudah tahan uji, apabila kita sudah menang atas segala penderitaan itu, maka kelak kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Yakobus 1 ayat 12. Ingatlah jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah janji hidup kita tanpa ancaman, tanpa tantangan, tetapi Dia berjanji akan menyertai dan menyelamatkan kita. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Roma 8 ayat 18. Jadi baik penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang sekalipun, janganlah kiranya itu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita harus siap menderita di bumi supaya kelak kita turut bersuka cita di surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus kepada kami hari ini. Engkau telah memberikan kemuliaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai ganti kerelaannya mati untuk mewujudkan kehendak-Mu. Ya Tuhan, karena atas kami juga hal itu berlaku, maka saat ini kami memohon kepadamu, sanggupkan dan kuatkanlah kami untuk bisa melewati badai kehidupan dengan tetap hidup setia kepadamu. Sanggupkanlah kami untuk memikul salib kami. Sanggupkanlah kami untuk mewujudkan keinginan-Mu, sekalipun kami harus menderita dan mati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah, terlebih Tuhan secara khusus jemaat-Mu yang sudah lama menderita sakit, yang belum memperoleh kesembuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima. Berkatilah Tuhan segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu disertai dengan kuasa Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka kembali, untuk menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih, kami bersyukur atas segala tuntunan dan perlindungan-Mu, serta berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, kami mohon perkenanan hati-Mu, supaya Engkau berkenan untuk selalu menjagai, untuk menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita buat mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang menjadi penuntun, menjadi gembala atas kami, atas hidup keluarga kami dan anak-anak serta saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.